memang tidak pernah diajarkan, dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Baru saja kita kembali melihat sebuah video yang berisi pernyataan seorang mu'alaf yang ia berkata bahwa Al-Masih atau Mesias itu artinya nabi, kata dia. Dan dianggapnya ini sebuah kebenaran yang disembunyikan oleh gereja, disembunyikan oleh umat Kristen selama ribuan tahun untuk membodohi umat, kira-kira seperti itulah. Sehingga orang Kristen tidak mengerti bahwa sebenarnya Al-Masih atau Mesias atau Kristus itu artinya hanya seorang nabi. Nah, ini tentu menunjukkan ketidakmengertiannya tentang iman Kristen. Sebab apa yang ia sampaikan itu bukanlah sebuah kebenaran yang sejati, kebenaran yang utuh tentang sosok Yesus Kristus. Nah, kalau kita tahu dalam perjanjian lama, memang Tuhan menubuatkan akan hadirnya sosok penyelamat, sosok pembebas yang disebut Ho Kristos atau Hamasiah, seorang yang diurapi. Arti diurapi pada masa itu adalah sebuah pengesahan bahwa seseorang itu diangkat, disahkan dengan satu kapasitas menjalankan tanggung jawab tertentu, baik sebagai nabi, sebagai seorang imam, sebagai seorang raja. Sebelum ia diangkat, dilantik, ditetapkan untuk menjalankan tugas itu, maka ia diolesi dengan minyak sebagai tanda pengesahan. Nah, Tuhan menjanjikan melalui para nabi akan datang seorang yang bergelar Hamasiah atau Ho Kristos, yang diurapi, yang akan menjalankan tugas penyelamatan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, dalam jabatannya, Mesias ini menyandang 3 gelar sekaligus. Ia sang nabi, sang imam, dan sang raja. Pada zaman perjanjian lama tidak ada seorang imam yang bergelar nabi sekaligus raja. Dan sebaliknya juga, tetapi hanya Yesus Kristus, Sang Mesias yang akan datang, ia menyandang sekaligus 3 jabatan itu, nabi, imam, dan raja. Karena itu kalau kita baca dalam Mazmur 110, dalam kitab Yesaya, dalam kitab Ulangan, di sana dinyatakan 3 jabatan Sang Mesias sebagai nabi. Dalam Ulangan 18, Tuhan berjanji akan membangkitkan seorang nabi seperti aku, seperti Musa, nabi dengan misi yang sama. Misi pembebasan, menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis. Bukankah itu misi Musa? Dengan nabi, dengan misi pembebasan, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Fir'aun. Tetapi Sang Mesias yang akan datang bukan hanya melepaskan manusia dari perbudakan yang sifatnya temporal, sifatnya terbatas, tetapi perbudakan dosa, perbudakan kematian, perbudakan iblis. Karena itu Mesias menyandang gelar nabi pembebasan, nabi yang seperti Musa. Tetapi ia juga disebut sebagai sang raja, karena Tuhan berkata kepada Daud akan mengokohkan kerajaan Daud. Melalui keturunan Daud yaitu Mesias, Allah akan menyatakan pemerintahnya, di mana segala suku, bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya, yaitu kepada Sang Mesias. Ini dinyatakan dalam kitab Yesaya pasal 9, yang disebut Sang Raja Damai. Dalam kitab Daniel pasal 7, nubuatan tentang Sang Anak Manusia yang menjadi Raja bangsa-bangsa. Itu jabatan Mesias, Raja Ilahi. Kemudian dia juga disebut sebagai Sang Imam Besar. Ini menyangkut karyanya sebagai sang penebus yang memberikan hidupnya untuk menjadi tebusan bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya. Jadi Mesias itu bukan sekedar nabi, ya kan? Walaupun sebutan nabi di sini tentu unik, khusus, tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Ya, nabi yang membawa misi pembebasan, melepaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Tidak ada nabi yang membawa misi pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa, kematian, dan iblis. Nabi hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi Yesus dalam jabatan kemanusiaannya, ia bukan hanya menyampaikan pesan-pesan ilahi, tetapi ia memberitakan berita pembebasan, melepaskan umat manusia dari dosa. Tetapi ia juga sang imam besar, jabatan karyanya sebagai sang penebus. Ia juga raja di atas segala raja. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.